Di balik kejernihan sungai pegunungan Himalaya, hidup seekor ikan yang sejak zaman dahulu dianggap suci, agung, dan mulia. Thor Putitora Mahsear Emas, sang penjaga aliran suci, sang pengembara abadi di antara bebatuan dan kabut. Tapi zaman berubah, dan sang raja kini terancam hilang, tenggelam oleh bendungan, keserakahan, dan ketidakpedulian manusia. Mari menyelami dunia ikan langka ini. Dari kisah leluhurnya di sungai-sungai India, Nepal, hingga Bhutan, hingga bagaimana ia hidup dalam akuarium, menjadi simbol kekuatan, keanggunan, dan kebijaksanaan. Di antara lereng Himalaya yang berselimut kabut, sungai-sungai mengalir seperti urat nadi langit, membelah lembah, memeluk batu, dan menyanyikan nyanyian yang hanya dipahami oleh makhluk yang benar-benar suci. Di sanalah, dalam kesunyian dan kejernihan air yang tak ternoda, lahir seekor makhluk yang tak sekadar berenang, tapi bermeditasi dalam arus yang abadi. Namanya Thor Putitora, Mahsear Emas, sang pengembara dari pegunungan surgawi, sang raja sungai yang tak pernah duduk di takhta, tapi dihormati oleh seluruh kerajaan air. Di India, ia disebut Mahsear dari kata maha atau besar dan ser, artinya kepala. Tapi dalam kitab-kitab lama, ia disebut sebagai jelmaan dari dewa pelindung air. Seekor ikan yang dipercaya dapat mengantar arwah melintasi dunia, sekaligus menjaga keseimbangan antara kehidupan dan kehancuran. Thor Putitora hidup di sungai-sungai pegunungan India Utara, Nepal, hingga Bhutan. Air yang dingin, deras, dan murni menjadi tempat ia tumbuh bukan hanya sebagai ikan, tetapi sebagai simbol kesabaran, kekuatan, dan ketahanan hidup. Tubuhnya panjang, berotot, bersisik emas, berkilau, seolah langit sendiri pernah mencelupkannya dalam cahaya. Sisik-sisiknya seperti serpihan matahari, bergerak lincah dalam arus deras seolah menari dengan waktu. Kepalanya besar, matanya jernih dan tajam, dan sirip-siripnya adalah pedang lembut yang menyibak air dengan elegan. Thor Putitora bisa tumbuh hingga lebih dari 1 meter. Tapi di alam, mereka tak selalu mengejar ukuran. Yang mereka kejar adalah arus yang lebih menantang, jalur yang lebih sulit, dan air yang lebih suci. Thor Putitora bukan predator brutal. Ia lebih seperti rahib pegunungan, berkeliaran dalam hening, makan pelan, bergerak indah. Makanan alaminya adalah lumut, serangga air, krustasea kecil, dan kadang ikan-ikan kecil. Ia suka menyendiri di bawah batu besar, atau berenang searah arus, menyatu dengan gerakan air, bukan menentangnya. Dan yang luar biasa dari Thor ini adalah migrasinya. Ia berenang ratusan kilometer menembus jeram, dan bebatuan hanya untuk berkembang biak. Daya tahannya adalah puisi tentang keteguhan. Tapi zaman tidak memihak mereka. Sungai-sungai kini dipasung oleh bendungan, air dialihkan untuk industri dan kota. Dan Thor Putitora perlahan kehilangan jalannya pulang. Populasinya menyusut. Spesiesnya terancam. Dan sang raja yang dulu diagungkan kini berenang dalam ketakutan bukan karena predator, tapi karena manusia. Di tangan para penghobi yang penuh cinta, Thor Putitora masih hidup. Meski tidak bisa lagi merasakan derasnya sungai Himalaya, ia tetap berenang dengan anggun dalam akuarium besar. Sebagai pengingat bahwa alam tidak boleh dilupakan. Di teng-teng berdimensi megah, Thor Putitora bisa tumbuh indah, dengan arus buatan, suhu sejuk, dan dekorasi berbatu. Mereka adalah ikan yang tidak agresif, namun tidak untuk dipandang remeh. Thor yang hidup dalam akuarium akan tetap menunjukkan jiwa pegunungan. Tenang, elegan, dan kuat dalam diam. Thor Putitora bukan sekadar ikan.
Ia adalah warisan spiritual, penjaga air suci, dan cermin dari perjuangan hidup yang sepi tapi megah. Jika kamu memeliharanya, kamu tidak hanya memelihara seekor ikan, tapi kamu merawat sebagian dari Himalaya dan sebagian dari jiwa dunia yang masih murni. Biarlah Thor Putih Tora terus berenang di sungai, di akuarium, di legenda, dan di hati mereka yang masih percaya bahwa dunia bawah air pun punya raja yang agung, yang tak pernah meninggikan suara, tapi menggetarkan semesta dalam arus keheningan.